Oke, di sini ada materi Bahasa Indonesia kelas 10 semester ganjil. Bab pertama yang akan kita pelajari yaitu teks laporan hasil observasi. Lalu bab kedua ada teks eksposisi. Bab ketiga ada teks anekdot, dan yang terakhir cerita rakyat. Jadi keempat bab ini akan kita pelajari selama 1 semester. Oke, lanjut. Di bab pertama ada teks laporan hasil observasi. Apa itu observasi? Mungkin kalian belum pernah tahu dan belum pernah dengar. Observasi itu apa? Observasi merupakan pengamatan. Oke, lalu apakah teks observasi sama dengan teks deskripsi yang sama-sama mengamati suatu hal yang pernah kalian pelajari tentunya waktu SMP? Mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Oke, di sini ada memahami lebih jauh tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi ialah penjabaran tentang hasil pengamatan atau observasi terhadap suatu objek. Misalnya ada benda, makhluk hidup, konsep, ekosistem tertentu. Nah, benda sama makhluk hidup mungkin kalian sudah pernah tahu dan sudah pernah dipelajari. Konsep itu apa sih? Misalnya kalian ingin observasi atau pengamatan tentang suatu peristiwa. Oke, misalnya fokus terhadap peristiwa sejarah masa lampau. Berarti observasi kalian itu tentang sejarah. Lalu ekosistem. Misalnya ekosistem itu ekosistem yang ada di laut. Jadi saya ekosistem terumbu karang. Oke, baik, kita lanjut. Di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada teks bersifat objektif. Apa sih objektif itu? Yakni penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Yang kedua, teks berdasarkan fakta, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya, tidak boleh dikarang-karang, atau hasil khayalan, imajinasi, atau angan-angan dari si penulis. Lanjut, di sini teks bersifat khusus atau spesifik, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang sedang dibahas. Dan yang terakhir, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca. Kenapa harus menarik? Karena kita ingin menarik pembaca supaya tertarik dengan hasil tulisan kita. Oke, selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Berisi tentang definisi atau kenyataan umum tentang suatu objek yang dilaporkan. Oke, misalnya apa sih pernyataan umum itu? Biasanya nama Latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Atau hal yang ingin kita amati. Lalu yang kedua, deskripsi bagian, berisi perincian tentang hal-hal yang dilaporkan. Kalau binatang misalnya mencakup ciri fisik, habitat, makanan, dan perilaku. Dan tumbuhan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada deskripsi manfaat, menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Oke, lanjut. Di sini ada isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di situ ada 4. Yang pertama ada afiksasi. Apa sih afiksasi itu? Afiksasi merupakan pengimbuhan. Oke, di sini ada dibagi 4 lagi afiksasi. Yang pertama ada prefix. Prefix itu awalan. Misalnya di, ter, ke, se, dan sebagainya. Infix sisipan, berarti imbuhan yang ada di tengah-tengah. Misalnya contoh kata telunjuk. Kata dasarnya tunjuk. Lalu disisipkan L, jadi telunjuk. Lalu ada sufiks akhiran. Akhiran tuh misalnya ada an, kan, man, dan sebagainya. Lalu awalan dan akhiran disebutnya konfiks. Misalnya bersamaan, kata dasarnya sama. Lalu ditambahkan depannya imbuhannya ber dan akhirannya an. Oke, lanjut. Ada frasa. Frasa itu merupakan gabungan dua kata yang memiliki arti, frasa verba dan frasa nomina. Frasa verba itu apa sih? Frasa verba merupakan kata kerja. Lalu nomina merupakan kata benda. Lalu yang ketiga ada kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Apa yang membedakan kalimat definisi dengan kalimat deskripsi? Kalimat definisi suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum
tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Nah, kemudian kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Dan yang terakhir ada kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Oke, kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu verba utama. Berarti kalimat simpleks ini memiliki satu kata kerja saja. Lalu apa beda dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks merupakan kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Berarti sini kalimat kompleks itu mempunyai dua kata kerja. Oke, sampai sini penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, bisa ditambahkan belajarnya melalui internet atau media yang sudah disediakan dari sekolah, yaitu LKS. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.